berjalan hanya di jalanmu, mendengar hanya suaramu. Salam sejahtera buat kita semuanya, Bapak Ibu Saudara, selamat malam. Dimanapun saat ini saudara berada, kita kembali berjumpa dalam Renungan Harian Sosyanim. Mari Bapak Ibu Saudara, kita akan dahului kita dengan doa. Bapa, terima kasih buat malam ini, terima kasih buat hari ini, terima kasih buat kebaikan dan anugerah Tuhan. Sebentar kami akan renungkan firman-Mu, biarlah firman-Mu menjadi berkat, kekuatan, bekal bagi hidup kami. Urapi hamba-Mu yang terbatas ini untuk menyampaikan firman-Mu yang tiada terbatas. Terpuji nama-Mu, ini doa kami dalam nama Yesus. Amin. Mari kita membuka dalam Injil Yohanes pasal yang kelima. Injil Yohanes pasal yang kelima, kita membaca dari ayat pertama mulai sampai ayat yang ke-9. Demikian firman Tuhan. Sesudah itu ada hari raya orang Yahudi, dan Yesus berangkat ke Yerusalem. Di Yerusalem dekat pintu gerbang domba ada sebuah kolam, yang dalam bahasa Ibrani disebut Betesda. Ada 5 serambinya. Dan di serambi-serambi itu berbaring sejumlah besar orang sakit, orang-orang buta, orang-orang timpang, dan orang-orang lumpuh yang menantikan goncangan air kolam itu. Sebab sewaktu-waktu turun malaikat Tuhan ke kolam itu dan menggoncangkan air itu. Barang siapa yang terdahulu masuk ke dalamnya, sesudah goncangan air itu menjadi sembuh, apapun juga penyakitnya. Di situ ada seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ, dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, "Maukah engkau sembuh?" Jawab orang sakit itu kepadanya, "Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang. Dan sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku." Kata Yesus kepadanya, "Bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah." Dan pada saat itu juga sembuhlah orang itu. Lalu ia mengangkat tilamnya dan berjalan. Tetapi hari itu hari Sabat. Sedemikian jauh pembacaan kita. Saya yakin ini adalah ayat-ayat ataupun perikop yang sering kita membaca ataupun mendengarnya sebelumnya. Namun malam hari ini coba kita akan kembali merenungkan dan mempelajari beberapa hal dalam peristiwa penyembuhan di kolam Betesda ini. Firman Tuhan berkata bahwa di pintu gerbang domba ada sebuah kolam dan disebut Betesda dalam bahasa Ibrani, dan 5 serambinya. Maka di serambi-serambi itu berbaring sejumlah besar orang sakit. Ada orang-orang timpang, ada orang-orang buta, orang-orang yang sakit lainnya ada di sana. Namun dikatakan dalam ayat yang kelima, ada seseorang sudah 38 tahun sakit. Bapak Ibu Saudara, 38 tahun bukan waktu yang pendek, juga bukan waktu yang
begitu mudah untuk dilalui karena terbukti 38 tahun orang ini sakit. Mari kita mempelajari setidaknya ada beberapa hal. Yang pertama, di dalam ayat yang keempat dikatakan, sebab sewaktu-waktu turun malaikat Tuhan ke kolam itu dan menggoncangkan air itu, barang siapa yang terdahulu masuk ke dalamnya sesudah goncangan air itu menjadi sembuh apapun penyakitnya. Tidak disebutkan berapa orang setelah goncangan air itu bisa sembuh, tapi disebutkan siapa yang terdahulu masuk ke dalamnya menjadi sembuh. Bapak Ibu Saudara, bayangkan satu kolam ada 5 serambi dengan diisi orang-orang sakit. Dan siapa yang tercepat dia yang sembuh. Artinya ada persaingan di sana. Siapa yang tercepat dia yang sembuh. Bisa dibayangkan orang ini 38 tahun karena tidak ada yang bisa membantu dan kalah dalam persaingan. Jika kita melihat hidup kita saat-saat ini di dunia apapun, baik dalam dunia dagang, berusaha, bekerja, bahkan dalam belajar pun begitu banyak persaingan. Jadi ingatlah bahwa hidup ini penuh dengan persaingan. Sehingga kalau kita tidak memperhatikan keadaan kita, maka kita akan mengalami kekalahan. Karena siapa yang tercepat dalam ayat ini, dia akan sembuh. Pelajaran pertama dari kisah ini, bahwa hidup ini penuh dengan persaingan. Lalu yang kedua yang kita bisa pelajari, bahwa dalam ayat yang keempat ini, bahwa orang sudah tidak peduli lagi dengan yang lainnya. Karena yang dipikirkan kesembuhan secara pribadi. Orang sudah lupa orang lain karena egosentris, egois itu yang terjadi dalam ayat ini. Dia tidak memikirkan orang lumpuh sudah 38 tahun. Tetapi dikatakan pengen cepat sehingga menjadi sembuh. Jadi ingatlah Bapak Ibu Saudara, kita sedang hidup di tengah-tengah dunia orang-orang yang penuh dengan keegoisan. Sehingga kita sebagai orang percaya, maka kita harus tidak seperti mereka. Lalu dikatakan ayat yang kelima tadi, ada seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Saya tidak tahu bagaimana perasaannya. Apakah sudah putus harap? Apakah sudah pasrah saja orang ini? Namun yang saya dapat pelajari ayat yang kelima ini, bahwa orang lumpuh ini, orang yang tidak dapat berjalan dan berbaring di situ, mempunyai ketabahan yang luar biasa. Ketika kita mempelajari kata tabah, maka dalam bahasa Yunani disebutkan hupomone, yang berarti bertahan di situasi yang paling sulit, paling tertekan, dan paling menyakitkan. Dan orang ini 38 tahun hupomone, bertahan. Artinya Bapak Ibu Saudara, mempelajari pelajaran kita di tengah-tengah kehidupan yang penuh dengan persaingan, kehidupan yang penuh dengan keegoisan, mari kita pun belajar untuk bertahan dalam situasi-situasi yang tidak ideal bagi kita.
tetap mempunyai harapan di tengah-tengah situasi apapun, di tengah-tengah keadaan apapun, dan bertahan dan tidak putus harap. 38 tahun si orang ini dia tetap bisa bertahan dengan harapan satu kali kelak dia bisa menjadi sembuh. Lalu ayat yang ke-6 dikatakan ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ dan karena ia tahu. Kita garis bawahi kata karena ia tahu. Apa yang kita dapat pelajari Bapak Ibu dari ayat ini? Bahwa Yesus Allah yang kita sembah, Allah yang tahu keadaan kita. Allah yang mengetahui setiap peristiwa, kejadian, situasi apapun yang menimpa, yang ada dalam hidup kita. Jadi yakinkanlah pada malam hari ini Bapak Ibu bahwa Allah yang kita sembah dalam nama Yesus tahu keadaan saudara. Saudara sedang ada di mana saat ini, sedang dalam keadaan hal-hal yang tidak baik mungkin, dia tahu. Jadi saya yakin dan percaya bahwa ketika kita bertahan punya hupomone, maka Allah yang kita sembah adalah Allah yang Maha Tahu. Allah tahu di luar kebatasan kemampuan kita. Allah tahu kemampuan kita tidak seberapa. Maka dia dikatakan, maukah engkau sembuh? Ayat yang ke-6. Artinya Bapak Ibu Saudara yang kita pelajari bahwa mujizat itu terkadang tidak terpikirkan. Terjadi dengan cara yang tidak masuk dalam pikiran kita. Jadi pelajaran yang keempat yang kita bisa pelajari bahwa mujizat itu terkadang datang bukan dengan cara yang kita pikirkan, tetapi dengan cara yang Tuhan lakukan. Karena dikatakan ayat yang ke-7, Tuhan sudah banyak orang tapi tidak dikatakan nggak ada yang bisa menolong. Dia berpikir bahwa caranya dia sembuh harus ada yang menggotong, harus ada yang menggendong ataupun harus yang membopong. Tetapi cara Yesus itu berbeda dengan apa yang dipikirkan oleh si orang ini. Jadi Bapak Ibu Saudara, yakinkanlah bahwa Allah kita adalah yang Maha Tahu dan Allah kita adalah yang paling tahu bagaimana cara menolong kita. Sampai dikatakan ayat yang ke-8 dan 9, orang ini mendapatkan mujizat, kesembuhan, dan mujizat itu dikatakan luar biasa. 38 tahun bertahan dan akhirnya mendapatkan mujizat yang besar. Jadi pelajaran kita malam hari ini, apapun situasi kita, apapun pergumulan kita, apapun yang menjadi pengharapan kita, yakinkan Yesus tahu hal itu. Dan Yesus tahu apa yang paling tepat untuk dia kerjakan bagi kita. Dia tahu yang paling tepat cara menolong kita. Dan yakinkan mujizat itu terjadi dengan seketika di luar nalar pikiran kita. Jika Bapak Ibu saat ini sedang mengalami hal-hal yang tidak ideal, hal-hal yang tidak termasuk dalam pikiran kita, sakit, beban, pergumulan, yakinkanlah hari ini bahwa Tuhan tahu cara menolong kita. Kiranya Tuhan menolong dan memberkati kita semuanya hari ini dan untuk seterusnya. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih buat firman-Mu malam ini. Tanamkanlah firman-Mu dalam hati kami. Kami boleh belajar dari peristiwa Yohanes pasal 5 ini. Orang lumpuh 38 tahun. Tetapi Tuhan seketika menolong dan memberikan mujizat. Demikian juga malam hari ini mungkin sekian tahun kami dalam pergumulan. Sekian waktu kami dalam pergumulan. Namun malam hari ini biarlah Tuhan lawat kami, jamah kami, sembuhkan kami, pulihkan kami, dan berikanlah jawaban doa itu bagi kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih
Berkatilah umat-umat-Mu dimanapun berada, dengan berkat Tuhan berlimpah bagi mereka senantiasa. Terpuji nama-Mu, kiranya anugerah Tuhan berlimpah malam hari ini, bahkan esok hari, lusa, bahkan sepanjang perjalanan hidup kami boleh ada dalam anugerah Tuhan. Terima kasih Tuhan, tanamkan firman-Mu, bila terus menjadi ingat-ingatan bahwa Engkau Allah yang maha tahu dan yang paling tahu cara menolong kami. Terima kasih Tuhan, ampuni segala kekurangan dosa kami, layakan dan kuduskan di hadirat-Mu. Terpuji nama-Mu, ini doa kami, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, selamat malam. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Haleluya. 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 Gerejaku adalah rumahku.